Di tepian sungai Amudarya, pada tahun 973 Masehi, lahir seorang anak yang kelak menatap langit, bukan sekadar dengan mata, tapi dengan pikiran. Namanya Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Dunia mengenalnya sebagai al-Biruni, sang penjelajah pengetahuan dari Khwarezm, tanah yang kini menjadi bagian dari Uzbekistan. Ia tumbuh di zaman ketika dunia Islam sedang bersinar. Baghdad, Rai, Bukhara, Ghazni, semua menjadi pusat ilmu pengetahuan. Namun, bagi al-Biruni muda, ilmu bukan sekadar kebanggaan, melainkan sebuah panggilan jiwa. Sejak kecil, ia terpesona oleh bayangan matahari di dinding rumahnya. Ia bertanya, mengapa bayangan itu berubah panjang setiap jam? Pertanyaan sederhana itu kelak membawanya menembus batas-batas bumi dan langit. Guru-gurunya menyadari kecerdasan luar biasa dalam diri anak itu. Salah satunya, Abu Nasr Mansur, seorang bangsawan sekaligus ahli matematika dan astronomi. Namun, dunia tempatnya hidup tidak selalu ramah. Khwarezm diguncang perebutan kekuasaan dan perang antar kerajaan. Perpustakaan terbakar, ilmuwan melarikan diri. Al-Biruni pun berpindah dari satu kota ke kota lain, membawa satu harta paling berharga pikirannya. Hingga akhirnya, takdir membawanya ke istana Sultan Mahmud dari Ghazni, di wilayah yang kini dikenal sebagai Afghanistan. Dari sanalah, ia ikut dalam perjalanan besar ke India. Namun berbeda dengan para prajurit, Al-Biruni datang bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk belajar. Di negeri yang baru itu, ia mempelajari bahasa Sanskerta, membaca kitab-kitab Hindu, dan berdiskusi dengan para Brahmana. Ia menulis karyanya yang terkenal, Kitab Al-Hind, buku tentang India. Buku ini bukan sekadar catatan ilmiah. Ia adalah jembatan antar peradaban. Al-Biruni menulis tentang agama, filsafat, dan sains India dengan rasa hormat yang langka di zamannya. Ia tidak menilai, ia memahami. Ia tidak membandingkan untuk membantah, tapi untuk menghubungkan. Sejarawan modern menyebut Kitab Al-Hind sebagai salah satu karya antropologi paling awal di dunia. Karena di sanalah, Al-Biruni menulis dengan empati dan objektivitas yang bahkan mendahului para peneliti modern berabad-abad kemudian. Namun, rasa ingin tahunya belum berhenti. Ia masih menatap langit dan bumi dengan semangat penjelajah sejati. Dengan rumus trigonometri dan pengukuran sederhana di gunung, ia memperkirakan jari-jari bumi dengan kesalahan hanya sekitar 1% dari nilai modern. 1000 tahun yang lalu, Al-Biruni bukan hanya mempelajari bumi, ia memahami cara kerjanya. Karena itulah, banyak ilmuwan menyebutnya sebagai bapak geodesi modern, pelopor pengukuran bentuk bumi dengan matematika. Ia menulis lebih dari 146 buku tentang matematika, fisika, mineralogi, sejarah, filsafat, bahkan tentang cahaya dan warna. Ia juga menciptakan alat ukur astronomi, menulis teori tentang gravitasi, dan mengusulkan metode observasi yang kini kita kenal sebagai scientific method, metode ilmiah. Dalam salah satu tulisannya, ia menulis, kebenaran adalah milik siapapun yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada jalan pintas, hanya pengamatan, perhitungan, dan kesabaran. Ia juga menulis buku berjudul Al-Athar al-Baqiyah, The Remaining Signs of Past Centuries. Di sana ia menelusuri sejarah peradaban kuno, Persia, Yunani, Babilonia, Mesir, India, mempelajari kalender, ritual, dan sistem penanggalan mereka dengan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Bagi Al-Biruni, sejarah bukan hanya catatan masa lalu, tapi cermin untuk memahami masa depan. Tahun demi tahun berlalu, ia menulis, meneliti, mengajar, dan di akhir hidupnya, ketika tubuhnya mulai lemah, ia tetap belajar. Dikisahkan, di hari-hari terakhirnya, seorang tetangga datang menemuinya. Alih-alih beristirahat, Al-Biruni justru bertanya tentang sebuah istilah hukum Islam yang belum ia pahami. Ia juga menulis buku berjudul Al-Athar al-Baqiyah, The Remaining Signs of Past Centuries. Tetangganya heran, "Wahai Abu Rayhan, engkau sedang sekarat. Mengapa masih menanyakan hal itu?" Al-Biruni tersenyum lemah dan berkata, "Bukankah lebih baik aku tahu sesuatu sebelum aku pergi, daripada mati dalam kebodohan?" Tak lama kemudian, ia wafat tahun 1048 Masehi di Ghazni, tapi warisannya tak pernah ikut terkubur. Setiap kali, ilmuwan modern memetakan bumi. Setiap kali, astronom menghitung lintang. Setiap kali, peneliti mempelajari budaya lain dengan rasa hormat, nama Al-Biruni berbisik lembut di antara bintang dan angka. Al-Biruni mengajarkan kita bahwa ilmu tidak mengenal batas bangsa, bahasa, atau agama. Bahwa belajar dari orang lain bukan berarti kalah,
tetapi justru menjadi lebih utuh sebagai manusia. Ia bukan hanya menulis tentang dunia, ia menghubungkan dunia. Dan mungkin, di balik setiap pertanyaan kecil yang kita abaikan, ada semangat Al-Biruni yang berbisik. Jangan berhenti bertanya, karena dari rasa ingin tahumu, dunia bisa berubah.